Halo teman-teman semua, bertemu kembali di channel Dean Relevance. Di Supportpedia episode ke-20 kali ini, Dean akan mencoba membahas lokomotif yang pernah dan tetap menjadi kebanggaan bangsa Indonesia karena merupakan karya anak bangsa. Saat ini, Indonesia sudah berhasil membuat lokomotif dan kereta api, dan juga sudah diekspor ke negara lain loh teman-teman. Salah satunya yang cukup dikenal adalah lokomotif CC300 yang dibuat oleh PT Inka mulai dari tahun 2012. Namun di video kali ini, kita akan mencoba mengingat kembali lokomotif buatan anak bangsa pertama yang melegenda, yaitu lokomotif Bima Kunting. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai ya! Lokomotif Bima Kunting merupakan nama yang diberikan kepada 3 buah lokomotif milik perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA yang merupakan produk buatan Indonesia di Balai Yasa Yogyakarta yang dulu bernama Balai Karya. Nama lokomotif ini sendiri diberikan oleh Hamengkubuwono ke-9 saat menjabat sebagai Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat. Adapun kata Bima Kunting berarti Bima kecil, yaitu Setyaki yang merujuk pada tokoh Mahabharata yang kekar, kukuh, kuat, dan memberani seperti layaknya Bima. Sehingga, meskipun lokomotif ini bisa dibilang kecil, lokomotif Bima Kunting ini dapat melakukan pergerakan langsir secara lincah dan dapat melaju dengan cukup cepat. Lokomotif Bima Kunting 1 diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Insinyur Djoko Baroto sebagai Kepala Balai Karya Yogyakarta pada saat itu. Lokomotif Bima Kunting generasi pertama ini diregistrasi dengan nomor B100 dan langsung dioperasikan sebagai kereta inspeksi dan diresmikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Lokomotif ini bergandar 1A, yang artinya bergandar 2 namun hanya satu roda yang digerakkan oleh motor traksi, dan mesin yang digunakan adalah motor diesel dari Willys Jeep. Dimensi dari lokomotif B100 ini memiliki panjang 3,8 meter atau 3.800 mm, dan hanya beroperasi di jalur dengan lebar sepur 60 cm atau 600 mm. Beberapa waktu kemudian, Kepala Balai Karya Yogyakarta Insinyur Marjono memimpin pembuatan lokomotif Bima Kunting 2 dan Bima Kunting 3. Dan lokomotif Bima Kunting 2 ini diregistrasi dengan nomor B200, sedangkan Bima Kunting 3 diregistrasi dengan nomor B201. Lokomotif B200 dan B201 ini sudah diadaptasikan dengan lebar sepur 1067 mm, serta memiliki gandar tipe B yang berarti bergandar 2 dan 2 rodanya digerakkan oleh motor traksi. Lokomotif B200 memiliki panjang 6500 mm atau 6,5 meter, sedangkan B200 sendiri memiliki panjang yang lebih pendek 200 mm yaitu 6300 mm, dengan rangka yang digunakan adalah bekas dari lokomotif C15. Lokomotif B200 menggunakan generator Hobart, sedangkan lokomotif B201 menggunakan motor diesel Daimler-Benz M204B dengan daya 120 horsepower yang sanggup melaju hingga 45 km per jam. Kedua lokomotif ini memiliki tugas khusus teman-teman, yaitu dinas langsir. Namun dinas langsirnya hanya di dalam Balai Yasa Yogyakarta.
Lokomotif B201 atau Bima Kunting 3 mulai dioperasikan pada tanggal 14 Juni tahun 1965. Kurang lebih setelah beroperasi selama 10 tahun, sekitar tahun 1972 hingga 1973, akhirnya lokomotif Bima Kunting 1 harus berhenti beroperasi akibat penutupan jalur rel dengan lebar sepur 600 mm. Berdasarkan informasi beberapa waktu kemudian, lokomotif Bima Kunting 1 dipindahkan ke Taman Lalu Lintas Ade Irma Suryani Nasution di Kota Bandung untuk menarik kereta mini. Sedangkan untuk lokomotif Bima Kunting 2 dan Bima Kunting 3 beroperasi lebih lama. Hingga pada tahun 1980-an, pengoperasian kedua lokomotif tersebut mulai dihentikan karena kesulitan suku cadang dan perannya mulai digantikan oleh lokomotif pelangsir lainnya seperti lokomotif D301. Untuk lokomotif Bima Kunting 2, dia tidak menemukan referensi keberadaannya saat ini. Sedangkan, lokomotif Bima Kunting 3 sendiri sebenarnya sempat dipamerkan di ajang Afro-Asian Railway Conference pada tahun 1965 dan pameran produksi Indonesia pada tahun 1985. Lokomotif Bima Kunting 3 akhirnya diakhirkan dan disimpan begitu saja di Kebun Balai Yasa, Yogyakarta hingga tahun 2014 dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Pada tahun 2007, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memulai wacana konservasi lokomotif Bima Kunting 3 dengan memindahkan dari posisi kebun ke dalam bengkel Balai Yasa Yogyakarta. Kemudian, proses konservasi berlanjut di tahun 2011 dengan menelusuri sejumlah data masa lalu lokomotif Bima Kunting ketiga. Dan pada akhir bulan Oktober hingga Desember tahun 2014, lokomotif Bima Kunting 3 pun direstorasi dengan memakan waktu selama 41 hari. Sehingga, pada tanggal 31 Desember tahun 2014, lokomotif Bima Kunting ketiga selesai direstorasi dengan dicat ulang warna krem hijau ala PCKA. Namun berdasarkan informasi dari rodasayap.com, penggunaan cat krem hijau ini disebut tidak sesuai dengan warna asli lokomotif Bima Kunting ketiga saat berdinas, yaitu menggunakan livery biru muda dengan garis putih. Dan pada tanggal 29 Januari tahun 2015, lokomotif Bima Kunting 3 dipindahkan ke tempat barunya, yaitu Museum Benteng Vredenburg di Yogyakarta, sebagai pajangan di bagian depan benteng. Sampai di sini Seperpedia episode ke-20 tentang Bima Kunting, lokomotif pertama buatan Indonesia yang melegenda. Semoga lokomotif ini akan tetap menjadi kebanggaan kita bangsa Indonesia bersamaan dengan lokomotif-lokomotif dan kereta buatan anak bangsa yang saat ini semakin hebat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan tetap saksikan video menarik lainnya di channel The Unreal Fans.